melanjutkan pengobatan di rumah. Di sini, pasien-pasien dengan TBC memerlukan support dan pengawasan dalam menelan obat agar pengobatan dapat diselesaikan dengan tuntas, pasien bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Saya Fitria Prediksi, perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Dalam video ini saya akan membahas seputar pengobatan tuberkulosis atau TBC dan peran pengawas menelan obat atau PMO guna untuk mengawal pengobatan TBC sampai tuntas. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung program nasional dari pemerintah, yaitu penurunan angka kesakitan tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau sering disebut dengan TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TBC, Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini menyerang tubuh manusia terutama pada paru-paru. TBC bukan penyakit keturunan, bukan disebabkan oleh kutukan ataupun guna-guna. Bagaimana penularan TBC? Kuman TBC keluar ke udara melalui droplet atau percikan dahak pada saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara. Kuman TBC yang keluar terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasan. Jika daya tahan tubuh lemah, orang tersebut dapat terkena penyakit TBC, dan jika daya tahan tubuh kuat, orang tersebut tetap sehat. Gejala-gejala TBC. Gejala utama TBC yaitu batuk terus-menerus 2-3 minggu atau lebih, berdahak maupun tidak berdahak. Gejala lainnya demam meriang, demam tidak terlalu tinggi, batuk berdahak, dahak bercampur darah, nyeri dada, berkeringat tanpa sebab terutama pada sore dan malam hari, nafsu makan menurun, berat badan menurun. Pencegahan TBC. Mengobati pasien TBC hingga sembuh. Mengobati pasien TBC hingga sembuh dapat mencegah penularan penyakit TBC lebih luas ke lingkungannya. Menutup mulut saat batuk dan bersin. Menutup mulut mencegah terpeciknya dahak yang mengandung kuman TBC ke udara. Semua orang wajib menutup mulut saat batuk atau bersin, terutama pasien TBC. Buanglah dahak dan ludah di tempat yang benar. Membuang dahak dan ludah tidak sembarangan. Dahak yang kering dan mengandung kuman TBC bisa berterbangan di udara dan menyebabkan penularan TBC. Menjaga ventilasi udara. Ventilasi udara yang baik dapat meminimalkan penularan karena kuman TBC yang ada di ruangan dapat keluar dan terkena cahaya matahari dan mati. Imunisasi BCG pada bayi. Pemberian imunisasi BCG pada bayi tidak mencegah bayi atau anak tertular TBC, namun mencegah komplikasi TBC. Imunisasi BCG dapat dilakukan pada bayi 0-1 bulan. Apakah penyakit TBC bisa sembuh? Jawabannya bisa, yaitu dengan menjalani pengobatan secara teratur selama minimal 6-8 bulan. Pengobatan TBC dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu pada tahap awal, intensif. Pada tahap intensif berlangsung sejak memulai pengobatan hingga bulan kedua pengobatan. Selanjutnya, tahap lanjutan. Tahap lanjutan berlangsung sejak bulan kedua pengobatan hingga bulan ke-6 akhir pengobatan. Lama pengobatan pasien TBC bervariasi antara 6-8 bulan, tergantung berat ringannya penyakit yang ditentukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Untuk pasien baru, pengobatan berlangsung selama 6 bulan. Jika di akhir tahap intensif, hasil pemeriksaan dahak masih positif, maka tahap ini bertambah 1 bulan menjadi 3 bulan. Pengobatan TBC bisa didapat di fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit yang sudah menerapkan DOTS. DOTS adalah pengobatan TBC berstandar yang sudah ditetapkan sebagai pengobatan terbaik, berjangka waktu pendek dengan pengawasan. Pengobatan TBC harus teratur untuk menghilangkan kesempatan kuman hidup dan berkembang biak, agar tidak menularkan kepada orang lain, agar tidak menjadi kekebalan terhadap obat TBC. Cara minum obat. Waktu minum obat yang baik adalah setiap pagi hari saat perut kosong, atau setiap malam hari sebelum tidur, dengan jumlah obat yang telah ditentukan oleh tenaga kesehatan. OAT atau obat TBC harus diminum dalam 1 dosis, misalkan 3 tablet dalam 1 kali minum. Jika OAT diminum terpisah, harus habis dalam waktu kurang dari 2 jam. Akibat tidak minum obat teratur. Yang pertama, pasien dapat menularkan TBC ke orang lain terutama yang tinggal serumah dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, penyakit TBC akan sulit diobati karena kuman TBC kebal terhadap obat. Yang ketiga, pengobatan TBC kebal obat menjadi lebih mahal, lama, dan belum dapat dilakukan di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, pasien akan mengulang pengobatan TBC dengan jumlah obat yang lebih banyak. Efek samping obat. Pada efek samping ringan yaitu
terdiri dari mual, muntah, sakit perut, nyeri sendi, terbakar, kebas atau kesemutan, reaksi seperti flu, perubahan warna cairan tubuh, dan mengantuk. Pada efek samping berat, yaitu terdiri dari kebingungan, ruam kulit, syok, pterik, atau kuning. Segera menghubungi petugas kesehatan atau menghubungi pelayanan kesehatan jika mengalami efek samping. Pengawas menelan obat sangat penting untuk kesembuhan pasien TBC. PMO atau pengawas menelan obat adalah seseorang yang dekat dengan pasien TBC yang dengan sukarela mau terlibat dalam pengobatan pasien TBC hingga dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan. PMO yang baik memiliki kriteria antara lain sehat jasmani dan rohani, bisa baca tulis, bisa berkomunikasi dengan baik, tinggal dekat dengan pasien, dihormati, disegani dan disetujui oleh pasien, bersedia mendampingi pasien dalam pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan, bersedia menerima penyuluhan dari petugas atau kader dalam pengobatan TBC. PMO memiliki tugas rutin. Yang pertama, mendampingi orang yang memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke unit pelayanan kesehatan. Yang kedua, memastikan pasien TBC meminum obatnya secara teratur hingga dinyatakan sembuh. Yang ketiga, memantau pengobatan pasien TBC termasuk efek samping pengobatan. Yang keempat, mendorong pasien TBC untuk melakukan pemeriksaan ulang. Yang kelima, memberikan penyuluhan TBC kepada pasien TBC, keluarga, dan masyarakat umum. Yang keenam, memotivasi, memberikan dukungan psikososial kepada pasien. Sekian dari